Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sada semuanya hari ini? Semoga antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu serta tetap semangat. Baiklah anak-anakku sada semuanya, hari ini pertemuan perdana kita di kelas 2 dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, antum akan belajar bersama Ustazah Nirda untuk mata pelajaran PAI. Baiklah anak-anak Ustazah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak Ustazah, hari ini antum siap belajar? Pastinya antum sudah siap belajar. Jika sudah siap belajar, maka antum juga telah menyiapkan buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti di atas meja antum semuanya. Baiklah anak-anak sada semuanya, sebelum kita masuk ke pelajaran, ada baiknya Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini dengan Ustazah menjelaskan pelajaran PAI hari ini, diharapkan anak-anak Ustazah semuanya mampu menjelaskan sikap jujur Nabi Muhammad SAW, dan kemudian diharapkan juga anak-anak Ustazah mampu menjelaskan manfaat dari jujur dan mampu menunjukkan sikap jujur. Tahukah antum Nabi Muhammad SAW teladan bagi seluruh umat? Nah, sebelum kita membahas tentang kisah Nabi Muhammad sebagai teladan bagi seluruh umat manusia, ada baiknya kita memperhatikan gambar berikut ini. Baiklah anak-anak Ustazah, sekarang di hadapan antum ada 4 buah gambar yang Ustazah sajikan. Gambar 1, 2, 3, dan 4. Nah, gambar ini adalah cerita yang berurutan. Coba perhatikan baik-baik. Lihat di gambar 1. Di gambar yang pertama, itu siswa sedang bermain. Ya, bermain lompat tali. Kemudian di gambar kedua, apa yang antum lihat? Ya, benar. Di gambar kedua, ada salah satu siswa aulad yang menemukan uang di lapangan sekolah. Kemudian kita lihat gambar ketiga. Di gambar ketiga, siswa aulad yang menemukan uang di lapangan sekolah menyerahkan uang kepada ibu guru. Di gambar keempat, kita lihat ibu guru mengumumkan kepada para siswa di depan kelas tentang uang yang hilang dan ditemukan oleh siswa aulad di lapangan saat sedang bermain. Baiklah anak Ustazah, dari keempat gambar ini, kesimpulan apa yang antum dapat dari cerita tersebut? Ada yang bisa? Ya, cerita ini atau gambar ini bercerita tentang siswa aulad yang sedang bermain di lapangan sekolah, kemudian dia menemukan uang di lapangan, dan uang yang ia temukan ia serahkan kepada ibu guru, dan ibu guru mengumumkannya di depan kelas. Jadi, sikap siswa ini atau sikap siswa aulad yang ada di gambar cerita ini adalah ya, sikap siswa tadi atau sikap siswa aulad tadi itu menunjukkan contoh sikap yang meneladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW. Jujur apa? Yaitu jujur saat dia menemukan uang di lapangan sekolah dengan cara dia menyerahkan kepada ibu guru, kemudian ibu guru mengumumkannya di depan para siswa di kelas. Nah, apakah anak-anak Ustazah sudah berperilaku jujur?
Pastinya sudah dong. Dan harapan Ustazah, semua anak-anak Ustazah di kelas 2 pasti bisa dan pasti bisa untuk melakukan sikap jujur ya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak Ustazah. Nah, kemudian kita akan masuk ke sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sejak kecil ini terkenal sangat jujur. Mengapa? Karena dalam setiap perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong. Beliau terkenal sangat jujur. Dengan kejujurannya, beliau mendapat gelar Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Al-Amin artinya dapat dipercaya. Dan dengan kepercayaannya ini, dengan kejujurannya Nabi Muhammad SAW, banyak orang-orang Quraisy yang percaya kepada Nabi untuk mengembala ternak mereka. Nah, selain mengembala ternak, Nabi juga dikenal sebagai pedagang yang jujur. Pada masa beliau masih belia, masih muda, beliau pernah ikut berdagang bersama pamannya. Selain dia dikenal sebagai pedagang yang jujur, Nabi juga dikenal sebagai pemimpin yang jujur. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk selalu bersikap jujur. Nah, jujur ini jujur kepada siapa? Nah, di sini Ustazah bagi 4. Yang pertama, jujur kepada Allah. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Yang ketiga, jujur kepada orang tua dan guru. Yang keempat, jujur kepada semua. Jadi, Nabi menyuruh kita untuk selalu bersikap jujur, baik itu kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada orang tua dan guru, maupun kepada semua orang. Insyaallah anak-anak Ustazah semuanya bisa ya melakukan sikap jujur ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jika bisa, maka sikap kita harus selalu berkata dan berbuat jujur. Nah, ada keuntungannya dari sikap jujur. Apa keuntungan dari sikap jujur? Keuntungan dari sikap jujur, dengan sikap jujur, maka orang yang jujur itu akan disayang oleh Allah. Siapa yang tidak mau disayang Allah? Iya, pasti tidak ada yang mau. Semuanya ingin disayang Allah. Kalau ingin disayang Allah, maka kita harus bersikap jujur. Nah, itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, dengan sikap jujur. Dengan sikap jujur kita akan disenangi oleh orang tua dan guru. Dan ketiga, dengan sikap jujur, keuntungannya kita punya banyak teman. Nah, anak-anak Ustazah, bagaimana? Masya Allah kan? Bahagia sekali rasanya jika kita memiliki sikap jujur. Kenapa? Karena dengan jujur kita disayang Allah, disenangi orang tua dan guru, dan punya banyak teman. Jadi, sikap kita dimanapun, kapanpun, kita juga harus bersikap jujur dan tidak boleh berbohong. Karena jika kita berbuat salah, kita harus meminta maaf dan berkata jujur. Jadi jauhkanlah kata-kata bohong atau sifat-sifat berbohong. Ya, kita harus memiliki sikap jujur seperti Nabi Muhammad SAW. Nah, anak Ustazah, dengan penjelasan Ustazah tadi, baik dari cerita bergambar tentang seorang siswa aulad yang menemukan uang di lapangan dan dia berbuat jujur atau bersikap jujur, kemudian dengan kisah Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad SAW yang mempunyai sikap jujur dari dia masih kecil ya, sehingga dapat gelar Al-Amin. Dari sini kita jadi taunya apa? Yang pertama, Nabi memiliki sifat jujur sehingga beliau diberi gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Kemudian kita jadi tahu juga
bahwasanya bersikap jujur itu akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain disayang Allah, kita juga akan disayang oleh orang tua, guru, dan punya banyak teman. Nah, anak-anakku saja semuanya, mulai hari ini niatkan diri antum untuk bersikap jujur, baik pada diri sendiri, pada Allah, pada orang tua dan guru, serta kepada semuanya. Nah, anak-anak ustazah, demikian penjelasan ustazah hari ini tentang sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Lebih dan kurang ustazah mohon maaf. Sebelumnya terima kasih banyak. Sebelum saya tutup, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Balik kok.